Bali adalah tempat unik yang memiliki beberapa perbedaan nyata dari daerah lain di negara ini, dalam hal budaya, bahasa, dan sebagainya. Dan, sangat mudah bagi orang untuk berpikir bahwa Bali adalah negaranya sendiri, daripada bagian dari negara yang jauh lebih besar. Bali bukan hanya sekedar sebuah pulau, melainkan sebuah provinsi. Dan Provinsi Bali tidak terdiri dari satu pulau, melainkan 4 pulau. Bali adalah daratan dan sejauh ini merupakan pulau terbesar. Namun, 3 pulau Nusa, Nusa Ceningan, Nusa Lembongan, dan Nusa Penida, semuanya juga merupakan bagian dari Bali. Jika Anda tinggal di pulau ini untuk beberapa lama, ada baiknya Anda pergi keluar dan melihat ketiga pulau ini, karena sangat berbeda dengan pulau utama. Kata Bali berarti pengorbanan. Dan nama itu tampaknya digunakan pertama kali pada abad ke-10 Masehi oleh Raja Sri Kesarivarma. Ia juga bertanggung jawab atas penciptaan sistem politik di pulau itu dan ciptaan pemerintahan pertama yang terinspirasi oleh agama Buddha di sini. Tentu saja agama Buddha kemudian berganti menjadi agama Hindu di sini. Dan tidak seperti di wilayah lain di Asia Tenggara, tidak ada kebangkitan kembali agama Buddha di kemudian hari. Meskipun demikian, Anda masih dapat menemukan banyak sentuhan Buddha dalam hukum, budaya, dan sejarah pulau ini. Pertama kali pulau ini disebut sebagai Bali adalah pada tahun 914 Masehi. Namun, hingga saat ini, bukti tertua dari budaya manusia di pulau ini adalah beberapa perkakas batu yang ditemukan di desa Trunyan. Perkakas tersebut berusia 202.000 tahun. Tentu saja, Bali sama tuanya dengan bagian planet lainnya dari sudut pandang geografis. Bali adalah satu-satunya pulau dengan mayoritas penganut Hindu di seluruh Indonesia. Agama Hindu di Bali terinspirasi oleh agama Hindu di India, tetapi telah berkembang menjadi serangkaian praktik yang sangat berbeda dengan yang ditemukan di India. Daerah Indonesia lainnya memeluk agama Islam, yang sangat berbeda dengan agama Hindu di Bali. Di Bali, mereka mengakui kebaikan serta semangat semua hal, dan mereka menghormati leluhur mereka. Inilah salah satu alasan mengapa hampir setiap hari ada perayaan Hindu di sini. Itulah sebabnya Anda sering melihat penduduk setempat memberikan persembahan dimanapun mereka bisa. Bali mempunyai julukan yang menawan, yakni Pulau Dewata, dan tentu saja ini merupakan julukan Bali yang paling terkenal. Masih banyak lagi julukan lainnya, seperti Daliwipa dan Pulau Seribu Pura. Julukan ini muncul karena umat Hindu mempercayai adanya dewa yang merupakan dewa yang tinggal di bumi. Setiap dewa diyakini berdiam di sebuah pura, dan Bali memiliki lebih banyak pura daripada tempat lain di bumi. Dengan demikian, Bali juga memiliki dewa terbanyak. Ini mungkin fakta Bali yang paling mengejutkan. 80% dari seluruh aktivitas ekonomi di Bali terdiri dari aktivitas pariwisata. Ini mencakup aktivitas langsung seperti pengeluaran wisatawan di resor, dan aktivitas tidak langsung seperti resor membeli pembersih kolam renang. Yang terpenting, $8 dari setiap $10 di sini berasal dari wisatawan mancanegara. Ini adalah salah satu alasan, tentu saja, mengapa orang Bali sangat ramah terhadap pengunjung. Jika orang berhenti mengunjungi Bali, itu akan menjadi bencana ekonomi. Jadi, silakan kunjungi Bali. Orang-orang di sini bergantung pada Anda. Bali memiliki budaya yang menarik, dan salah satu fakta favorit kami tentang Bali berkaitan dengan budaya ini. Setiap tahun di Bali dimulai dalam keheningan. Tahun baru Imlek di Bali dirayakan pada hari Nyepi di bulan April. Ini adalah festival keheningan. Selama masa ini, semua orang di Bali, kecuali aparat kepolisian setempat, diharapkan untuk tetap berada di dalam rumah masing-masing. Bandara tutup seharian, tidak ada tempat wisata atau restoran yang buka. Indonesia memiliki bahasanya sendiri, bahasa Indonesia. Namun Bali juga memiliki bahasanya sendiri, yaitu bahasa Bali. Bahasa berasal dari rumpun bahasa yang sama dengan bahasa Tagalog di Filipina dan bahasa Melayu. Sedangkan bahasa Bali berasal dari bahasa Melayu Polinesia dan memiliki kosakata dan leksikon yang sangat berbeda. Ini mengarah pada fakta Bali berikutnya. Orang-orang di Bali biasanya berbicara dalam 3 bahasa. Mereka berbicara bahasa Indonesia, bahasa Bali, dan seringkali mereka berbicara bahasa Inggris.
Ini adalah salah satu fakta paling menarik tentang Bali. Jika Anda memperhatikan bayi-bayi di Bali, Anda akan melihat bahwa mereka selalu digendong kemana-mana, dan orang tua mereka tidak pernah membiarkan mereka menyentuh tanah. Hal ini dilakukan untuk melindungi roh mereka agar tidak dikuasai oleh roh-roh pemangsa yang bersembunyi di tanah. Ketika seorang bayi dianggap cukup umur untuk menyentuh tanah, maka upacara besar akan diadakan untuk merayakannya. Ketika seseorang Bali mencapai masa pubertas, mereka akan diwajibkan untuk mengikuti upacara potong gigi. Ini merupakan simbol bahwa individu tersebut telah dewasa, namun juga bahwa orang tersebut telah melakukan transisi dari hewan menjadi manusia, dan bahwa mereka sekarang mampu mengendalikan 6 kejahatan manusia dalam agama Hindu: keserakahan, kemarahan, nafsu, kecemburuan, kemabukan, dan kebingungan. Sebagian besar anak-anak Bali diberi nama sesuai urutan kelahiran mereka. Hal ini membuat orang berpikir bahwa Wayan, Mad, Nyoman, dan Ketut adalah satu-satunya nama di Bali. Tidak sesederhana itu, tetapi ada benarnya juga. Dan jika Anda memiliki anak kelima, Anda mulai dari Wayan lagi. Anda mungkin mengira jalan tol terapung akan menjadi hal yang biasa di negara dengan 18.000 pulau. Tetapi, faktanya, hal itu merupakan sesuatu yang langka. Yang pertama melintasi Teluk Benoa, dan panjangnya hanya sekitar 13 km, atau sekitar 8 mil. Ini adalah salah satu bagian modernitas yang luar biasa yang sangat kontras dengan sifat tradisional pulau tersebut. Saat pesawat Anda hendak mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, jika Anda terus memperhatikan keluar jendela, Anda pasti akan melihatnya. Ini adalah patung Garuda, makhluk mitos dalam cerita rakyat Hindu, dan ditemukan di Taman Budaya Garuda Wisnu, atau JWK.